Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Himas Atin Kunchorowati, NIM 18080010062. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum teknologi fitofarmaseutika P1 yang berjudul Pasca Panen dan Pengolahan Simplicia. Hal yang akan diperoleh dari praktikum ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat memahami dan melakukan teknik pengolahan Simplicia untuk mendapatkan kualitas bahan baku obat yang baik. Sebelum melakukan praktikum, mahasiswa diwajibkan untuk menggunakan masker, sarung tangan, dan jas laboratorium. Pada kesempatan kali ini, sampel yang akan digunakan yaitu rimpang jahe, di mana jahe sendiri merupakan tanaman obat dan rempah berupa tumbuhan rumpun berbatang semu dan merupakan rimpang dari tanaman bernama ilmiah Cingiber officinalis. Jahe berasal dari Asia Pasifik yang tersebar dari India sampai Cina. Oleh karena itu, kedua bangsa ini disebut-sebut sebagai bangsa yang pertama kali memanfaatkan jahe, terutama sebagai bahan minuman, bumbu masak, dan obat-obatan tradisional. Klasifikasi dari tanaman jahe sendiri yaitu divisi Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Monocotyledon, ordo Cingiberales, famili Cingiberaceae, genus Cingiber, dan spesies Cingiber officinalis. Rimpang jahe mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,70% volume per bobot. Minyak atsiri mengandung senyawa monoterpen, beta-velandren, kamfen, sineol, geraniol, kurkumin, sitral, terpeniol, borneol, dan sesquiterpen, alpha-cingiberen, beta-sesquivelandren, beta-bisabolen, alpha-farnasen, arkumeren, cingiberol, dan kandungan kimia utama yang terdapat di dalam rimpang jahe adalah 6, 8, dan 10 gingerol, 6, 8, dan 10 sogaol, paradol, metilgingerol, gingerdiol, dihidrochloredion, dan gingerdion. Fungsi atau khasiat dari jahe sendiri yaitu antiinflamasi, antioksidasi, dan anti kanker. Kemudian meningkatkan sistem kekebalan dan daya tahan tubuh, menambah nafsu makan dan memperbaiki pencernaan, menstimulasi sistem saraf pusat sebagai antikoagulan, dan juga sebagai pestisida alami. Bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu rimpang jahe. Alat yang digunakan diantaranya yaitu wadah alas berlubang. Fungsinya adalah untuk mencuci dan meniriskan rimpang jahe. Kemudian, pisau dan talenan yang berfungsi untuk merajang rimpang sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian, nampan. Nampan berfungsi untuk melakukan pengeringan, yaitu penjemuran di bawah sinar matahari. Kemudian ada plastik sebagai alat pengemas, dan juga ada timbangan. Prosedur pengolahan Simplicia diawali dengan penyiapan alat dan bahan, kemudian sortasi basah, lalu pencucian dan penirisan, yang keempat perajangan atau perubahan bentuk, yang kelima pengeringan, yang keenam sortasi kering, penimbangan, dan pengemasan serta pelabelan. Sortasi basah dilakukan dengan memisahkan hasil panen yang baik dari yang rusak, dan juga dari sisa batang atau daun dan juga bahan organik asing yang terikut. Rimpang diambil dari ukuran yang besar atau tua, segar, dan tidak busuk. Selanjutnya, rimpang dicuci dengan air bersih yang mengalir sebanyak 3-4 kali sampai rimpang benar-benar bersih. Kemudian, pencucian dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin, tidak boleh direndam terlalu lama, agar zat aktif tidak ikut terlarut atau terbuang. Selanjutnya ditiriskan dalam keranjang plastik atau rak sampai air tidak menetes. Kemudian ditimbang untuk mengetahui berat segar awal. Selanjutnya adalah perajangan. Sebelum dilakukan perajangan, dilakukan terlebih dahulu pengupasan. Pengupasan merupakan kegiatan memisahkan kulit dari bagian pokok yang dimanfaatkan. Di sini berupa rimpang. Selanjutnya, perajangan dilakukan untuk mempercepat pengeringan rimpang menggunakan alat berupa pisau stainless steel. Arah irisan dianjurkan searah dengan irisan melintang, agar sel pada minyak atsiri tidak pecah. Ketebalan perajangan pada jahe
berkisar antara 3-5 mm dengan irisan melintang untuk minyak atsiri, dan juga bertujuan agar pengeringan dapat berlangsung lebih cepat. Kemudian, simplisia yang sudah dirajang disusun di atas nampan untuk selanjutnya dilakukan proses pengeringan di bawah sinar matahari. Proses pengeringan dilakukan dengan cara simplisia disusun tidak saling tumpuk dan dilakukan di bawah sinar matahari selama 5-6 hari. Pengeringan dilakukan untuk menurunkan kadar air sehingga aman ketika disimpan dan untuk menjaga kualitas bahan agar tidak mudah rusak. Selain digunakan pengeringan pada sinar matahari, dapat juga digunakan dengan oven, blower, maupun dengan yang lainnya pada suhu 50-60 derajat Celcius. Apabila suhu terlalu panas, maka dapat merusak sel pada kandungan dari jahe tersebut. Setelah 5-6 hari, sampel simplisia yang sudah kering selanjutnya diambil untuk dilakukan proses sortasi kering. Sortasi akhir atau sortasi kering merupakan kegiatan memisahkan simplisia hasil pengeringan dari zat-zat lain baik organik maupun anorganik maupun kotoran lain yang tertinggal seperti pasir, batu kerikil, dan benda asing lainnya. Sortasi harus dilakukan secara hati-hati agar hasil tidak rusak. Sortasi menggunakan alat manual dan merupakan tahap akhir pembuatan simplisia sebelum dikemas. Prosedur pengolahan simplisia yang terakhir yaitu melakukan pengemasan, pelabelan, dan juga penyimpanan. Tujuannya untuk menyeragamkan hasil akhir pengeringan untuk mendapatkan simplisia rimpang yang seragam. Selanjutnya, simplisia rimpang ditimbang untuk mengukur berat kering simplisia sehingga mengetahui rendemen hasil dari proses pengeringan dan proses pasca panen. Pada proses pengemasan, digunakan label yang terdiri dari nama simplisia, nama ilmiah, nama daerah, nama simplisia, dan tanggal pembuatan simplisia. Selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah atau plastik pengemas dan dilakukan pengemasan untuk menjamin ketika proses penyimpanan. Selanjutnya simplisia siap untuk disimpan. Demikian video praktikum dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.